Ya, saudara, sahabat-sahabat sejarah, pecinta sejarah sejalan dan searah. Kali ini saya ada di lokasi Kecamatan Jenangan. Jadi ini adalah sebuah sejarah yang masuk sejarah Mojopahit ya. Ini adalah situs Betoro Katong ya. Betoro Katong di sini adalah salah satu makam leluhur orang-orang Ponorogo, yang mana Betoro Katong adalah salah satu adipati pertama ya yang ada di Ponorogo ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya kuak sejarah tentang Betoro Katong yang ada di dalam makam ini. Sahabat-sahabat pecinta sejarah sejalan dan searah, saya berada di makam Sentono ya. Ini adalah situs Sentono yang disebut orang Ponorogo, yaitu makam Kasentanan. Dari kata Kasentanan itu sendiri adalah keluarga besar raja atau keluarga besar adipati, contohnya Sentono Dalem dan sebagainya. Untuk dan oleh karena itu makam Betoro Katong yang ada di Ponorogo ini adalah makam daripada keluarga raja, dan otomatis keluarga raja siapa adalah keluarga Raja Majapahit, terah dari Brawijaya kelima. Jadi perlu saya jelaskan karena di dalam ini adalah masih banyak orang yang sedang nyekar, ada banyak orang yang bertakziah untuk mendoakan yaitu yang Betoro Katong. Akan tetapi tidak tidak bisa masuk, akan tetapi saya tetap akan menceritakan di luar daripada situs Betoro Katong. Jadi Betoro Katong adalah nama aslinya adalah Joko Piturun ya. Masih mudanya bernama Joko Piturun. Jadi menurut sejarah beliau ini adalah putra kelima daripada Brawijaya kelima dan bersaudara dengan Raden Patah atau Sultan Demak, bersaudara pula dengan Ki Ageng Pengging atau bisa disebut dengan Ki Ageng Kebu Kenongo, bersaudara pula dengan yang disebut dengan Joko Tingkir atau Ki Wonomarto. Jadi di sini memang dulunya sebelum ada pemakaman, sebelum ada peperangan antara Betoro Katong dengan Ki Ageng Kutu Ketut Suryo Ngalam, ini dulu adalah tempat pemujaan. Kenapa? Dibuktikan dengan dorpel candi yang berbentuk Siwa Buddha dengan angka tahun 1418, atau kalau dimasekan adalah sekitar tahun 1496. Jadi ini cocok dengan pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Ya, ini dulu sebelum jadi makam Kasentanan, ini dulu adalah salah satu bentuk pemujaan Siwa Buddha. Bukti nyatanya ada di luar sana, ada dua dorpel, yaitu pintu gerbang Gapura Percandian zaman dulunya dengan angka tahun 1418 tahun Saka ya. Jadi setelah peperangan ya, setelah peperangan antara Mojopahit dengan Ki Ageng Ketut Suryo Ngalam atau terkenal dengan Ki Ageng Kutu ya, itu terjadi pada tahun itu, di mana Ki Ageng Kutu pada waktu itu masih menjabat sebagai adipati di Wengker, belum Ponorogo ya, adipati Wengker. Kenapa disebut Wengker? Karena di dalam sejarah di Ponorogo ini dulu wewengkon kang angker ya. Wengker itu wewengkon kang angker, jadilah Wengker ya. Jadilah kemudian pada zaman itu Ki Ageng Ketut Suryo Ngalam masih memeluk Siwa Buddha, artinya masih berorientasi kepada pemerintahan Sinuwun Brawijaya kelima. Nah, ini pada suatu ketika ada cerita, karena pada saat itu Sinuwun Brawijaya kelima ya, yang masih memeluk agama Siwa Buddha, dan pada waktu itu beliau habis saja menikahi dengan seorang putri Anorowati
yang kabarnya dari Cempo ya, yang terkenal dengan Putri Cinpo ya, itu memang saat itulah Sinuhun Brawijaya kelima itu tidak pernah lagi istilahnya tilik desa dan sebagainya, hanya terpengaruh kepada Putri Anwarwati tadi. Inilah yang membuat kecemburuan Ki Ageng Kutu Ketut Suryangalam ya. Untuk kemudian Ki Ageng Ketut Kutu Suryangalam tadi membuat suatu sindiran ya. Sindiran itu berwujud reog Ponorogo. Ya, jadi reog Ponorogo di situ ada gambar macan ya. Ya, kemudian di atasnya itu ada sebuah putri, ada sebuah dadak merak. Ada lagi Bujang Ganong, ada lagi yang disebut Jatilan, dan kemudian tabuannya itu dominan kepada trompet perang, nah itu trompet perang, ya gempating gembiang gitu. Itu karena apa? Mengingatkan kepada perangnya Ki Ageng Kutu Ketut Suryangalam waktu diserang oleh prajurit-prajurit dari Mojopahit. Nah, dalam hal itu kemudian Ki Ageng Ketut Suryangalam membuat suatu kritikan atau membuat suatu sindiran kepada Sinuhun Brawijaya kelima tentang reog tadi. Ya. Jadi reog tadi disindirkan kepada Sinuhun Brawijaya kelima sebagai sindiran bahwa Sang Prabu itu adalah sebuah macan yang sangat berwibawa dan galak ya, disebut barongan. Tapi sayang di atasnya macan itu dikangkangi oleh merak. Dadak merak itu artinya Brawijaya kelima atau Sinuhun Pamungkas tadi ya dikangkangi oleh seorang putri namanya Putri Anwarwati dari Cempo ini tadi, sehingga dia tidak fokus kepada pemerintahan di Mojopahit. Inilah sindiran Ki Ageng Kutu ya. Bujang Ganong ya, Bujang Ganong itu tadi termasuk Pujangga Anom ya. Kemudian ada lagi Jatilan. Jatilan itu prajurit-prajurit Mojopahit yang sudah menjadi banci atau menjadi seperti seorang wanita, karena di situ sudah tidak tegar lagi sebagai prajurit, melempem ya, itu disimbolkan sebagai Jatilan. Makanya Jatilan itu disimbolkan di Ponorogo sebagai Jatilan itu adalah pemainnya para wanita. Jadi itu sindiran-sindiran itu dikeluarkan semua oleh Ki Ageng Kutu untuk menyindir kerajaan Mojopahit. Lah tersinggung itu, yang namanya Sinuhun Brawijaya kelima tersinggung, kemudian digempurlah yang namanya Keraton Wengker yang disebut Adipati Wengker yang dipandegani oleh Ki Ageng Kutu atau Ki Ageng Ketut Suryangalam tadi. Terjadilah peperangan, diutuslah seorang putranya bernama Joko Piturun atau yang disebut Eyang Bathara Katong yang dimakamkan di sini untuk memerangi Ki Ageng Kutu yang telah menyindir Prabu Brawijaya kelima itu tadi. Terjadilah perang. Peperangan pertama Mojopahit kalah karena kesaktian hebatnya Ki Ageng Kutu. Kemudian peperangan kedua masih kalah. Kemudian setelah dia peperangan ketiga ditambahlah prajurit-prajurit dari Mojopahit untuk menyerang Adipati Wengker, yaitu Ki Ketut Suryangalam atau yang disebut Ki Ageng Kutu. Nah ini ada ada percampuran politik ya. Jadi atas nama Patih Selo Aji dan Ki Ageng Mira membujuk kepada Eyang Bathara Katong atau Joko Piturun untuk menikahi putri daripada Ketut Suryangalam yang disebut dengan Niken Gandini, Dyah Niken Gandini. Kemudian pertarungan itu tadi adalah pertarungan agar tidak menimbulkan banyak pertumpahan darah, akan tetapi ini adalah taktik agar supaya Ki Ageng Ketut Suryangalam tadi menyerah tanpa menghabiskan banyak darah yang ada di bumi Ponorogo ini. Ini atas saran dari Ki Ageng Mira dan Patih Selo Aji. Kemudian terjadilah perkawinan antara Ki Ageng Ketut Suryangalam, antara Bathara Katong dengan Putri Niken Gandini, yaitu dengan Bathara Katong. Ya, setelah itu sudahlah pertempuran akhirnya tidak jadi diteruskan.
Akhirnya Niken Gandini, putri daripada Ki Ageng Ketut Jrongalam yang notabene masih kakaknya Warok Suromenggala, dinikahi oleh Bathara Kathong atau Raden Djoko Piturun. Ya, akan tetapi pada waktu Ki Ageng Kutu Ketut Jrongalam itu masih memeluk agama Siwa Buddha. Jadi masih belum mau memeluk agama Islam sebagai agama baru di tanah Ponorogo ini. Kemudian di situ akhirnya daripada nanti Ki Ageng Ketut Jrongalam berperang lagi dengan menantunya tidak baik, karena di dalam lontar itu disebutkan, aku ngelawan anakku dewe, ngelawan mantuku dewe, padha karo aku dijagat, diguyu karo jagat saisine. Itulah. Kemudian pada zaman itu tersebutlah bahwa Ki Ageng Kutu setelah ditaklukkan dengan Bathara Kathong dengan jalan pernikahan dengan Niken Gandini, akan tetapi ya si Ki Ageng Ketut Jrongalam tadi mempunyai pusaka namanya Condong Rawe. Ya, dari Condong Rawe itu pusaka saya sebut sebagai pusaka sindiran. Kenapa? Condong Rawe itu kalau menurut daripada kaum sesepuh-sesepuh itu adalah sindiran. Condong itu adalah keberpihakan kepada sesuatu, ya berpihak, condong. Sedangkan Rawe itu sebagai bentuk kesemangatan Ki Ageng Ketut Jrongalam dalam mempertahankan sebagai adipati yang masih beragama Siwa Buddha. Rawe rantas malang putung, itu sembojannya. Jadi dia tidak mau condong kepada agama-agama tertentu, dia tetap eksis. Kenapa? Masih tetap ditengarai dengan dua dorpel yang ada di mukanya makam yang Bathara Kathong ini. Ya, kemudian Bathara Kathong menjabat sebagai Bupati Ponorogo, dari Wengker menjadi Pramonorogo, Pramonorogo menjadi Ponorogo sampai sekarang. Akan tetapi dikisahkan Ki Ageng Ketut Jrongalam tadi meninggal tanpa jasad, atau di dalam agama Siwa Buddha disebut moksa, sudah menyatu dengan alam. Jadi kalau rekan-rekan pecinta sejarah sejalan dan searah untuk mencari situs daripada Ki Ageng Ketut Jrongalam, apalagi mencari suatu makamnya, jelas tidak ada. Karena di situ dijelaskan dengan adanya moksa, ya. Jadi moksa itu di dalam arti adalah sudah menyatu dengan alam. Ya, saya kira untuk cerita-cerita yang berkaitan dengan Bathara Kathong yang ada di Ponorogo, sebagaimana tertera pada prasasti dorpel yang ada di depan Kasentanan tadi, bisa kita buktikan bersama bahwa semua sebelum Ponorogo ini menjadi orang-orang menjadi Islam semua atau santri, tapi sebelum itu adalah masih menganut agama Siwa Buddha. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah tetap menonton sejarah sejalan dan searah. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat sebagai edukasi, dan untuk para mahasiswa tentang yang berorientasi kepada sejarah bisa dibuat referensi untuk membuat suatu deskripsi atau inskripsi dan sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa.